Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini akan menjelaskan atau memberikan feedback dari video berikut sebagai penilaian kuis mata kuliah Pendidikan Agama Islam. Secara singkat, pengertian pendidikan adalah suatu proses pembelajaran kepada peserta didik agar memiliki pemahaman terhadap sesuatu dan membuatnya menjadi seorang manusia yang kritis dalam berpikir. Pendidikan Islam pada hakikatnya berpikir tentang pendidikan yang beralirkan ajaran Islam dan bagaimana manusia diajarkan menjadi manusia muslim yang disiplin pada agamanya. Pemikir barat selalu mengatakan pendidikan adalah proses memanusiakan manusia, dengan artian membiarkan manusia berkembang sesuai dengan kehendaknya masing-masing atau setiap individu bebas menentukan keinginannya. Asas utama pendidikan barat ini jelas mencitrakan kepentingan ego atau liberalisme. Islam dan Barat memiliki pandangan yang berbeda mengenai pendidikan yang diterapkan. Bila Islam memiliki Al-Quran, As-Sunnah, dan ijtihadnya para ulama sebagai konsep pendidikan, maka Barat akan menerapkan konsep yang jauh lebih berbeda dengan Islam. Barat akan menerapkan banyak paham dalam bidang-bidang pendidikan seperti rasionalisme, kapitalisme, feminisme, liberalisme, ateisme, dan masih banyak lainnya yang berkembang pesat. Tentu saja, hal ini amat sangat bertolak belakang dengan agama Islam. Hasil dari keduanya pun jauh lebih berbeda. Pendidikan Islam bukan hanya mementingkan pembentukan pribadi untuk kebahagiaan dunia, tapi juga untuk kebahagiaan di akhirat. Pendidikan Islam juga berusaha untuk membentuk pribadi yang bernafaskan ajaran Islam, sehingga pribadi yang terbentuk itu tidak terlepas dari nilai-nilai agama. Hal ini mendorong perlunya mengetahui tujuan pendidikan Islam secara jelas. Menurut Syed Nauqib Al-Atas, ilmu dalam peradaban barat tidak dibangun di atas wahyu dan kepercayaan agama, namun dibangun di atas tradisi budaya yang diperkuat dengan spekulasi filosofi yang terkait dengan kehidupan yang sekuler, memusatkan manusia sebagai makhluk rasional. Akibatnya, ilmu pengetahuan serta nilai-nilai etika dan moral diatur oleh rasio manusia dan akan terus-menerus berubah. Faktor yang melandasi budaya dan peradaban barat, yang pertama menggunakan akal, yang kedua sikap dualitas terhadap realitas, yang ketiga aspek pandangan hidup sekuler, yang keempat doktrin humanisme, dan yang terakhir drama dan juga tragedi. Secara general, pendidikan Islam lebih beretika dibandingkan pendidikan Barat. Misalnya, sikap siswa di pendidikan Islam terhadap guru dinilai lebih beretika dibandingkan di Barat. Akhlak lebih utama daripada ilmu adalah slogan pendidikan Islam. Oleh sebab itu, pendidikan Islam dipenuhi oleh isu-isu pendidikan berkarakter. Pendidikan Barat lebih mengedepankan logika hukum alam. Contohnya ketika ada apel jatuh yang dicari sebabnya hingga akhirnya menemukan teori gravitasi. Berbeda dengan pendidikan Islam yang lebih mengedepankan logika dan juga mukjizat. Ketika ada apel jatuh, itu sudah menjadi takdir Allah Subhanahu wa taala. Pendidikan Islam bukan hanya mementingkan pembentukan pribadi untuk kebahagiaan dunia, tetapi juga untuk kebahagiaan di akhirat. Pendidikan Islam juga berusaha membentuk pribadi yang bernafaskan ajaran Islam, sehingga pribadi yang terbentuk itu tidak terlepas dari nilai-nilai agama. Hal ini mendorong perlunya mengetahui tujuan pendidikan secara jelas. Peran pendidikan Islam terlihat dari keluarga. Untuk menciptakan keluarga yang baik, pendidikan Islam memiliki peran penting dalam pembentukannya. Pendidikan agama di lingkungan keluarga sangat besar peranannya dalam pembentukan kepribadian bagi anak-anak. Karena di lingkungan keluargalah anak-anak pertama kali menerima pelajaran yang dapat mempengaruhi perkembangan anak selanjutnya. Agar anak-anak memiliki kepribadian dan terhindar dari pelanggaran-pelanggaran moral,
maka perlu adanya pembinaan agama sejak dini kepada anak-anak dalam keluarga. Pendidikan dalam keluarga merupakan aspek penting dalam pembentukan perilaku seseorang. Pada umumnya, pendidikan dalam keluarga dilakukan dengan menanamkan nilai-nilai agama, etika yang meliputi budi pekerti, cara tingkah laku yang harus dilakukan dalam kehidupan sehari-hari. Dapat disimpulkan bahwa peran pendidikan Islam merupakan satu fondasi dalam keluarga untuk membentuk perilaku dan moral anak-anak dan mengetahui batasan baik dan buruk. 2. Berfungsi untuk membentuk manusia yang percaya dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. 3. Fondasi utama dan berperan dalam pendidikan moral bagi pembangunan masyarakat Indonesia seluruhnya. Dalam Islam itu sangat penting untuk menuntut ilmu, tapi lebih penting lagi ilmu yang menjadikan dia seorang manusia yang beradab. Maka baiknya kita menanamkan ilmu yang menjadikan seseorang beradab dari kecil. Kita dapat menanamkan ilmu tentang Allah dari saat anak kita kecil, seperti kisah Luqmanul Hakim dalam mendidik anaknya, yaitu kisah seorang ayah mendidik anak yang diabadikan dalam Al-Quran. Luqman merupakan hamba Allah yang dipilihnya untuk menjadi ayah yang patut dicontoh oleh ayah-ayah lain di dunia. Bahkan pendidikan dan nasihat-nasihat Luqman untuk anaknya terukir indah dalam ayat suci Al-Quran. Surat Luqman ayat 13-19. Keutamaan Luqman adalah beliau menggabungkan hikmah dan syukur menjadi karakter pendidik yang unggul. Karakter di mana ketika seorang hamba yang pandai berhikmah, maka dia akan menjadi pribadi yang tenang akan setiap masalah, karena ilmu yang dimiliki sehingga mudah saja memikirkan jalan keluar yang terbaik, bukan karena melupakannya. Luqman memberikan nasihat kepada anaknya untuk berbakti dan menghormati kepada kedua orang tua. Luqman mengingatkan kepada anaknya bahwa ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah dan menyapinya dalam 2 tahun. Maka hormat kepada orang tua adalah bentuk syukur kepada Allah Subhanahu wa taala dan kepada kedua orang tuanya. Selanjutnya Luqman menasehati anaknya bahwa perbuatan dosa atau kebaikan itu walaupun sebesar disawi akan diperhitungkan Allah Subhanahu wa taala pada hari akhir, sehingga seekor semut yang kecil pun tidak akan luput dari pengetahuan Allah. Perbuatan dosa sekecil apapun bentuknya dan sehebat apapun pelaku menyembunyikannya, Allah pasti mengetahuinya dan akan menampakkan pada hari kiamat. Tiada sesuatu pun yang samar atau tersembunyi bagi Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu kita harus senantiasa mawas diri dan berdoa agar terhindar dari perbuatan dosa dan maksiat. Luqman mengajarkan kepada anaknya untuk berperilaku rendah hati, tidak angkuh dan tidak sombong. Jika bertemu teman, ucapkan salam sambil menyapa apa kabar. Jangan takjub terhadap orang lain, angkuh dan merasa hebat sendiri. Misalkan merasa paling cakap, paling ganteng, paling kaya, paling pintar dan paling hebat. Jika berjalan janganlah melenggak-lenggok yang dibuat-buat, namun memuji diri sendiri dan sebagainya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian kelompok 5. Terima kasih telah menonton.